Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembahasan ke materi kita, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua akan dilakukan oleh saudari Novita, dan pemateri terakhir yaitu akan dilakukan oleh saudari Veronica. Terima kasih. Langsung saja, di materi pertama ini saya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Yang kedua, tujuan dan manfaat media pembelajaran. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam penggunaan media pembelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, di bawah ini ada menurut beberapa ahli pengertian media pembelajaran. Yang pertama, menurut Arsyad, mengatakan bahwa media atau bentuk jamak dari kata medium, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Nah, menurut Arsyad, jadi di sini pengertian media pembelajaran yaitu suatu perantara, yang dimana perantara yang disebut yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru untuk mengajak peserta didik lebih memahami suatu proses pembelajaran, yang dimana perantara misalnya media-media yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti media gambar dan sebagainya. Menurut Gerlach dan Ellie, nah, media pembelajaran ini adalah manusia atau materi atau kejadian yang membangun kondisi yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kemudian, menurut ilmu komunikasi, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Kemudian, menurut Association of Education and Communication Technology, mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu atau segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Kesimpulan dari pendapat beberapa ahli di atas, nah, bahwa media adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa atau menyampaikan suatu pesan dan gagasan kepada si penerima. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat media pembelajaran. Nah, tujuan dan manfaat media pembelajaran di sekolah misalnya digunakan untuk tujuan antara lain memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat dan bahan yang diajarkan. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Menumbuhkan sikap keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Kemudian menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Nah, media di sini digunakan untuk merangsang agar peserta didik ini mudah atau merangsang untuk mengingat peserta didik dalam materi pembelajaran. Kemudian memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Tadi menurut
pengertian atau tujuan penggunaan media pembelajaran di sekolah. Sekarang menurut Asin atau ahli menyatakan bahwa tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami suatu proses pembelajaran. Nah, di sini berarti media pembelajaran itu diciptakan atau digunakan bagi seorang pendidik atau guru untuk proses atau penggunaan tujuan media pembelajaran. Misalnya menyampaikan informasi materi pembelajaran kepada peserta didik kita. Kemudian untuk mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Nah, berarti di sini media pembelajaran itu dibuat atau digunakan oleh peserta didik oleh pendidik untuk mengetahui lebih banyak tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Yang kelima yaitu untuk menghindar salah pengertian atau salah paham antara anak didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Nah, dengan seorang pendidik atau guru ini menggunakan media pembelajaran akan lebih mudah membawa suasana kepada peserta didik kita itu untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran yang kita ajarkan kepada mereka. Dengan itu mereka akan lebih mudah mengingat. Nah, sedangkan manfaat dari media pembelajaran bagi pendidik atau pengajar atau guru yaitu bisa meningkatkan variasi belajar atau motivasi dan mempermudah belajar dalam menerima materi pembelajaran. Nah, yang kedua, membantu pengajar dalam proses pembelajaran. Nah, media ini tentunya berfungsi sebagai sarana untuk kita lebih mudah menyampaikan pesan atau materi kepada peserta didik kita. Nah, kemudian memberikan penjelasan serta gambar dengan cara yang mudah dipahami si pembelajar atau peserta didik. Yang keempat, menciptakan suasana yang sinergis. Yang kelima, membiasakan mengajar kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang terakhir dari saya, yaitu tentang yang terakhir, yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik atau guru harus mengetahui dan terampil bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa prinsip atau kriteria penggunaan media yang perlu dipedomi oleh seorang guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama misalnya ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Artinya, bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami. Misalnya, kita menggunakan Globe untuk mencari tahu kita di bagian negara mana dan sebagainya. Kemudian, kemudahan memperoleh media. Jadi, sebagai pendidik itu media harus mudah misalnya diperoleh. Setidak-tidaknya dapat dibuat oleh guru pada saat mengajar atau mungkin sudah tersedia di sekolah. Keterampilan guru dalam menggunakan media. Nah, guru harus memiliki keterampilan dalam penggunaan media. Nah, tentunya sebelum kita membuat atau memberikan media pembelajaran di dalam kelas, kita harus memiliki keterampilan menggunakan media tersebut. Misalnya kita membuat media gambar. Misalnya kita tentunya media gambar itu sangat memiliki keperluan untuk menjelaskan misalnya suatu gambar, misalnya gambar buah
misalnya gambar buah apel, wah gambarnya seperti ini. Nah, peserta didik akan lebih mudah. Oh, jadi begini bentuk buah apel yang dimaksud dengan menunjukkan gambar kepada peserta didik. Kemudian tersedianya waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa pada saat pembelajaran langsung. Kemudian media yang dibuat harus sesuai dengan taraf berpikir siswa atau peserta didik, sehingga makna yang terkandung di dalamnya akan dapat mudah dipahami oleh peserta didik kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir dari saya, yaitu materi yang keempat, yaitu tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Berdasarkan tujuan praktis yang akan dicapai, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu media grafis, yang kedua media audio, yang ketiga media proyeksi. Nah, media grafis adalah suatu jenis media yang menggunakan kesan dalam bentuk simbol-simbol atau komunikasi verbal. Yang kedua, media audio, yang dimana berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain radio dan alat perekam, dan lain-lainnya. Kemudian media proyeksi. Media proyeksi diam memiliki persamaan dengan media grafis, dalam artinya dapat menyajikan rangsangan seksual. Baik, hanya itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita Sulastri.